Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur jika pada hari ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kita hari yang baru dan kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan Renungan Harian Toraja edisi Jumat 8 September 2023. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari yang kemarin, dan jika pada pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan kami kehidupan yang baru, itu kami percaya bahwa itu adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mampu memahami firman pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita siapkan pembacaan kita dari Roma 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Bukan Karena Ketakutan. Bukan karena ketakutan. Motivasi berlaku baik dalam masyarakat menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang. Semakin seseorang berlaku baik karena dorongan suara hati, semakin dewasa pula orang itu. Jika melakukan sesuatu karena takut melanggar aturan, maka itu masih disebut moral konvensional, atau menurut istilah Lawrence Kohlberg adalah moral konvensional. Manusia diharapkan bisa mencapai kematangan moral sampai pada kesadaran yang berakar dalam hati nurani. Suatu masyarakat akan lebih baik dan maju kalau warganya sudah melakukan yang baik dan benar karena kesadaran sendiri. Orang Kristen di Roma menghadapi kesulitan karena ternyata tidak semua pemimpin dan aparat pemerintah berlaku baik. Ada juga yang buruk, bahkan menekan serta menganiaya rakyatnya. Meski demikian, Paulus menasihati mereka untuk taat kepada pemerintah, karena pada hakikatnya pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyat. Ia sangat menekankan perbuatan baik. Dikatakan, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Dalam pandangan Paulus, orang Kristen dapat tetap hidup sebagai orang baik dalam masyarakat yang di dalamnya para pemimpin pun ada yang korup dan jahat. Hal itu bisa terjadi karena di dalam hati nurani kita, pengajaran Tuhan telah hidup dan berkuasa. Penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh oknum pemerintah,
tidak mesti membuat kita sebagai rakyat menjadi pesimis, enggan melakukan kewajibannya, apalagi membangkang. Teruslah melakukan yang baik, tunaikan tugas dan kewajiban kita, bukan karena takut, tetapi karena suara hati kita dituntun oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman pada hari ini yang boleh terus mengingatkan kami untuk tunduk dan taat kepada pemerintah kami. Kami percaya bahwa pemerintah yang ada saat ini adalah hamba Tuhan dan ditetapkan karena kedaulatan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada mereka dan bahkan mendoakan untuk segala hal yang mereka kerjakan, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh terus membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Tuhan jika pada saat ini kami mungkin masih sering menemukan pemerintah kami yang tidak taat, tidak setia akan firman-Mu, bahkan melakukan hal yang tidak seharusnya. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, membuka hati mereka Tuhan untuk kembali sadar dan melakukan apa yang baik dan yang benar. Tuhan, kami mau serahkan seluruh pemerintah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus tuntun sertai mereka. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap langkah keputusan di dalam pemerintahan kami ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama kami, memberikan kami kesembuhan, dan oleh karenanya Tuhan kami boleh mengucap syukur atas berkat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk aktivitas kami pada hari ini, sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, itu semua boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mau melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.